Saat ku terjatuh, ada tanganmu menopang. Kau angkatku kembali, berjalan bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku. Saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri, hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku. Saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri, kau memanggilku, namun ku lari darimu.
Shalom, selamat siang sahabat GHCC. Jumpa lagi dalam acara Ruang Kesaksian Sahabat GHCC pada siang hari ini. Saat ini saya ditemani dengan teman kita, sahabat kita, yaitu Saudari Krismalita. Dan sebelumnya Krismalita boleh memperkenalkan diri. Silakan. Shalom, selamat siang teman-teman. Nama saya Krismalita Kolanus. Saya berasal dari Molompar, tapi sudah lama di Papua. Nah, kali ini saya akan berbagi kesaksian tentang hidup saya. Ya. Di Papua di mana tepatnya, Dek? Di Papua, di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Teluk Bintuni ya. Iya. Berarti udah lama ya di sana. Ya, cukup lama. Kalau mau diikut, kalau waktu menetap ada sekitar 18 tahun lebih. 18 tahun di Ya, Bintuni. cuman karena sekolah pindah-pindah ke sini ke sana, jadi Iya. enggak tentu. Iya. Oke, sahabat GHCC, saya baru hari ini ketemu dengan saudari kita, biasa panggilannya Lita ya, Lita. Iya, banyak nama sih, cuman Panggilannya Lita. Oke. Kita menyapa. Ayo, halo Lita. Dan tadi saya ketemu baru pertama kali waktu kami pelayanan di gerejanya Krismalita, yaitu di GBI Bukit Saitun ya. Dan tadi teman kita ini melayani di dalam pelayanan keyboard. Sudah lama deh pelayanan keyboard. keyboard baru Belum lama ya? belum lama, baru 2 tahun lebih tahu. Iya. Tahu main. Taunya baru beberapa waktu ini ya. Dan Iya. dan di dalam pelayanan ini ada satu hal, ternyata saudari kita ada kesaksian yang luar biasa di balik perjalanannya yang saat ini sudah melayani Tuhan. Ternyata latar belakang dari teman kita ini, dia punya pengalaman dengan keadaan latar belakang keluarganya ya, bisa dikatakan begitu. Sampai pada titik ini, bisa nggak kamu ceritakan sedikit aja tentang apa sih yang kamu alami dulu waktu kamu di dalam masalah-masalah kamu, dalam masalah keluarga yang pernah kamu alami? Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa gaya saya seperti ini. Ada maksud lain di gaya yang seperti ini, ada hal yang membuat saya jadi seperti ini, dan itu berawal dari hancurnya hati saya ketika saya terlahir dari keluarga yang broken, dan saya anak tunggal satu-satunya. Saya memilih hidup yang hancur awalnya. Sebelum saya mengenal pelayanan, banyak hal yang saya alami, saya lewati, dan semua itu secara manusia kita akan berontak. Tidak mudah untuk anak muda seperti saya melewati semua itu. Tapi namanya kita orang Kristen, kita masih punya Tuhan. Ketika kita berpegang teguh sama Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Seberat-berat apapunnya masalah kita, ya Tuhan tetap buka jalan. Jadi ini kaitannya hubungan antara Lita dengan papa dan mama waktu itu bagaimana? Jadi semenjak saya mengerti, mama dan papa waktu itu sudah pisah ya? Belum pisah, cuman masih renggang ya. Itu waktu saya berumur 9 tahun kalau tidak salah. Dari 9 tahun? Dari sebelumnya sudah ini, tapi mengertinya nanti waktu 9 tahun itu. Oh ya, oke. Terus waktu itu mama dan papa cuman ketemu saat papa pulang kerja dari kota Manado ke kampung itu. Setahu saya nggak pernah, kata mama nggak pernah bawa hasil. Setiap pergi cuma minta uang, pulang nggak bawa uang. Intinya hubungan papa dan mama itu nggak baik ya waktu itu. Baik. Dan Lita sebagai anak tunggal. Anak tunggal. Dan Lita tinggal sama mama papa atau tinggal dengan? Awalnya waktu umur 2 tahun, mama TKW di luar negeri dulu. Papa kerja bawa mobil antar daging ke kota Gorontalo. Nah, saya dibesarkan dari oma dan opa. Oh, jadi Lita dibesarkan dari oma opa. Intinya kurang mendapat kasih sayang ya dari mama dan papa. Jadi sampai sejauh ini apa yang betul-betul Lita alami dan rasakan sampai tiba-tiba Lita merasakan butuh Tuhan, sampai Lita bisa melayani sampai sejauh ini, bisa mungkin Lita ceritakan?
Jadi saya akan mulai dari di mana ada satu waktu saya berkelahi dengan papa sendiri. Saya waktu itu sempat kecewa. Pernah saya di kampung 2018 kalau tidak salah. Ini mulai dari kenapa sampai saya bisa pelayanan ya. Iya, iya. Nah, waktu itu saya di kampung, saya berharap papa pulang. Papa pulang itu untuk ketemu saya dan Natalan sama-sama. Tapi kemudian waktu itu papa kontak kasih kabar bahwa nanti papa akan pulang tapi dijemput. Waktu itu saya sempat minta tolong sama oma dan opa, saya mau pakai kendaraan mobil di rumah. Tapi waktu minta izin, opa tidak kasih izin. Malahan opa bicara ke oma, jangan nanti, katanya nanti saya jalan takaruan, nanti pakai di hal-hal buruk. Padahal waktu itu papa sudah telepon, jemput saja pakai mobil di rumah. Akhirnya opa nggak kasih izin. Besoknya langsung oma yang perintah bahwa nanti satu keluarga pergi jemput. Di situ saya pergi ke bandara jemput papa. Bukannya waktu itu kami bertemu untuk lepas rindu, tapi dia malah sibuk dengan orang lain. Nah, setelah itu pas kami sudah sampai di kampung, saya kecewa di situ karena papa waktu itu terlalu memprioritaskan kepribadiannya dia. Tidak, maksudnya ada orang tua lain kan ngobrol sama anak, ini tidak. Jadi waktu itu saya kecewa, tambah kecewa karena hal yang kemarin opa sempat bicara yang tidak enak di telinga saya, bicara di oma. Jadi setelah itu saya simpan semua. Pas tanggal 31 semua keluarga sudah pergi ibadah, saya tetap stay di rumah dengan rasa kecewa yang sangat sangat besar. Nah, tiba-tiba ada hal yang membuat saya ingin keluar dari rumah itu. Waktu itu memang saya kayak dibakar-bakar, bagaimana, bahwa Dipanas-panasi gitu. Kau harus keluar, pergi. Setelah itu saya keluar, saya bergaul dengan teman-teman saya hancur-hancuran. Waktu itu saya pengaruh alkohol, dan saya pulang ke rumah, saya berontak, saya ribut di dalam rumah sampai semua keluarga keluar. Saya berniat mau bunuh opa, saya berniat mau pukul. Jadi dalam keadaan pengaruh di bawah alkohol itu ya? Pengaruh alkohol, sama sekali tidak sadarkan diri. Pokoknya malam itu paling hancur sudah. Sampai orang-orang kumpul, saya ribut, saya berteriak-teriak, tidak ada yang mengerti. Saya. Terus, jadi dengan rasa kecewa itu, akhirnya larinya ke minuman keras, kemudian marah balik ke rumah, marah dengan keluarga, berontak dengan marah. Paling dahsyat. Setelah keluarga semua keluar, opa terdiam dan papa langsung emosi. Waktu itu papa kayaknya mau lari ke dapur ambil parang, mau pukul juga tapi nggak dapat. Pas saya mau berusaha mau pukul opa, tiba-tiba papa dari belakang serang pakai kursi kayu. Jadi dipukul pakai kursi? Iya, langsung dipukul. Langsung jatuh, pecah, langsung darah gumpalan. Pas saya sadar di rumah sakit tuh, saya baju semua sudah sobek, sudah nggak pakai baju, baru ininya sudah dilingkar, kepala sakit sekali. Tapi ya itulah, tiba di rumah sakit papa langsung bilang. Jadi itu adalah masalah yang paling berat yang pernah kamu alami. Iya, berawal dari karena situ. Broken home dengan keluarga, lalu kamu bergaul dengan pergaulan yang jauh dari Tuhan, sampai mabuk dengan alkohol, sampai satu ketika papa kamu pukul kamu dengan kursi yang besar itu, sampai kamu pecah darah dan masuk rumah sakit begitu ya. Selanjutnya. Dan hal itu yang membuat saya berkesan seumur hidup saya tidak pernah mengalami hal itu. Memang sebelumnya pernah terjadi perkelahian di saya dan papa, tapi nggak separah itu. Mungkin banyak masalah lagi yang terjadi sama orang tua dan saya, tapi nggak separah itu. Itu mulai di titik dimana saya mulai buat kesan, itu hal paling kecil di dalam titik terendah di dalam kehidupan kamu ketika dipukul oleh orang tua sendiri pakai kayu gitu ya.
pukul tidak perasaan. Saya kecewa. Zaman itu saya kecewa. Kenapa sampai bisa begitu? Tidak ada pembelaan di situ. Harusnya papa bela saya. Kok Iya. dia malah pukul saya? Mm-mm. Karena papa tidak tahu cerita bahwa apa yang telah diceritakan opa di oma. Ya sudah, saya pendam sendiri. Saya Titik sabar. baliknya dari situ setelah itu bagaimana? Setelah itu papa pergi dengan keadaan saya yang Masih berlumur lemah. darah. Papa langsung putuskan akan balik ke Papua hari itu. Saya langsung berpikir di rumah sakit, saya akan berjalan dengan tidak ada apa-apanya, dengan lemah, dengan sendirinya. Itu saya perasaan paling hancur yang pernah paling kamu hancur alami. itu di titik terendah saya pikirnya kalau papa pergi ke Papua, otomatis saya akan ditaruh di rumah di Manado. Sedangkan rumah di Manado jauh dari pusat kota dan tidak ada teman sama sekali. Waktu itu jaringan masih parah dan saya sudah berhenti kuliah, tidak ada apa-apa, tidak ada yang bisa saya harapkan. Apalagi keluarga saya yang di sini sudah mungkin sudah marah karena sifat saya hari itu memang buat semua hancur. Dan waktu itu saya diperhadapkan dengan hal yang bodoh. Saya sempat ingin mengakhiri saya dengan, Jadi sempat ingin bunuh diri Iya. waktu itu. sempat Wow. ingin jatuh dari rumah. Kan kalau di rumah di Manado ada 2 tingkat. Saya waktu itu berdiri di atas dan saya sempat dipengaruhi dengan Narkoba ya waktu Iya. itu. Saya Sampai sempat- karena pengaruh narkoba, Iya. jadi hasrat hati waktu itu karena di titik terendah kamu ada masalah dengan keluarga, kamu pengen bunuh diri pada Iya. waktu itu. Saya pengen jatuh dari atas, tapi waktu saya mau bertindak macam saya tidak tahu hal apa yang buat saya tahan. Jangan ikuti emosi, jangan ikuti emosi. Akhirnya saya pun terdiam, saya menangis di situ. Saya menangis dan saya kepala ini dengan sakitnya saya benturkan lagi ke tiang rumah, bentur sampai ini semua Berdarah-darah ya. Saya diam dan saya tidur. Ketika saya bangun, saya berdoa, Tuhan, saya minta maaf, saya sudah jadi anak yang tidak berguna. Selama ini itu saatnya kamu memang betul-betul cari Tuhan. Iya, saya mohon Tuhan, kasih kesempatan 1 kali saja. Saya mau kumpul dengan mama, dengan papa. Saya pengen rasakan kasih sayang yang utuh dari saya punya orang tua. Saya tidak tahu Tuhan itu yang mana, tapi saya yakin dalam hati saya bahwa ada Tuhan Yesus yang dulu mama pernah bilang, kalau kau lagi patah hati atau lagi rasa yang tidak enak, berdoa saja. Itu yang saya ingat. Saya berdoa, saya pegang Alkitab, tapi saya tidak tahu baca. Saya cuma pegang, saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu baca Alkitab, tapi saya cuma minta Tuhan kasih jalan keluar. Saya sudah sekolah, cuti kuliah, mama dan papa saya tidak tahu di mana. Saya berguna untuk besok-besok. Saya tidak akan ulangi perbuatan ini lagi, tapi Tuhan buka jalan. Akhirnya seiring berjalannya waktu, saya dapat kontaknya seseorang yang kasih lapangan kerjaan. Akhirnya di situ saya kontak sama orang itu bahwa saya mau bekerja, tolong carikan saya pekerjaan. Akhirnya ada orang kasih kerja di kantin sekolah SMA Don Bosco waktu itu. Waktu itu saya sempat menyerah. Sebelum pergi saya sudah menyerah, sudah pasrah. Tiba-tiba rasa itu datang ulang. Akhirnya saya hampir lagi mengakhiri dengan bisa dikatakan bunuh diri, mau percobaan bunuh diri lagi. Iya. Jadi itu yang kedua, kamu pengen mengakhiri kembali kehidupanmu karena rasa putus asa yang sangat berat. Rasa putus asa berat, dan waktu itu belum pernah tidur, sudah 3 hari tidak bisa tidur. Akhirnya sebelum saya memakai narkoba, saya sempat minum CTM
senilai 200 butir. Sebanyak. Tapi 200 kamu masih butir. selamat waktu itu ya. Waktu itu masih selamat karena malam itu saya rasa kejang-kejang, cuman saya tahan. Itu karena Tuhan punya rencana, sahabat GASI. Saya tetap percaya karena Tuhan punya rencana untuk Lita. Makanya dia sempat mengkonsumsi 200 butir 200 butir CTM. CTM sebelum saya pakai narkoba. Dan titik baliknya setelah kamu mencoba pencobaan bunuh diri yang kedua itu, bagaimana kemudian ketemu dengan Tuhan Yesus? Akhirnya waktu itu saya sudah kerja, sudah 1 bulan. Saya kerja, saya merasa semakin ke situ hidup saya semakin tidak ada tujuan. Gimana saya waktu itu benang sudah dicabut, akhirnya dokter bilang cukur rambut, kasih botak. Akhirnya dicukur, kasih botak, akhirnya saya dibully dengan banyak hal, dan itu tidak membuat saya down, tidak, malahan di posisi itu saya semakin merasa percaya diri bahwa saya botak juga tetap terlihat manusia kan, tetap masih bisa Jadi kerja. sebelumnya rambut tidak sependek ini ya? Sebelumnya Pendek, cuman tidak sebegini. sependek ini. Iya. Terus waktu itu saya tersadar bahwa saya di sini tidak ada tujuan, tidak ada kehidupan. Untuk apa saya kerja di kantin begini? Sedangkan saya masih bisa kerja di tempat yang lebih bagus. Cuman saya sabar. Dari situ saya mencari jejak bagaimana supaya saya bisa kembali berhubungan baik dengan saya punya keluarga. Akhirnya sebulan saya kerja di situ, saya sudah dapat uang. Posisi itu ada yang membuat hati saya hancur ketika saya merasa rindu kepada keluarga, mama, papa. Ya, ada hal yang buat saya di situ tidak bisa menahan saya punya kerinduan buat gimana sampai bisa berbaikan dengan mereka lagi. Situ saya mencari cara bagaimana supaya bisa kontak sama papa. Jadi pas pulang di kos, saya duduk merenung apa yang bisa saya lakukan supaya saya papa bisa telepon atau respon saya ke telepon lah. Saya mencari cara untuk kontak. Akhirnya saya dengan alasan dispenser rusak, saya chat papa, pertama tidak balas. Akhirnya saya video call, dia juga tidak angkat. Akhirnya saya kirim video, saya bilang di situ, papa saya cuma mau tanya ini kabelnya sambung bagaimana, soalnya koslet saya sekarang kos, karena kalau mau pulang ke rumah jauh, saya kerja di kantin. Nah seperti itu, papa langsung video call dan dia bilang arahkan kamera di situ, nanti dia arahkan bagaimana caranya mau sambung kabel. Tapi pas papa video call, saya tidak arahkan kamera ke muka. Dalam hati cuma bisa bilang, seandainya papa tahu apa yang akan saya bicara hari ini, saya pasti akan berubah. Pokoknya saya tidak akan bikin kecewa lagi. Saya akan terima semua apa yang papa lakukan, saya akan terima. Saya tidak akan komentar lagi tentang pribadinya papa atau mama. Asalkan hari itu papa dengarkan saya punya isi hati, itu kerinduan saya. Tapi akhirnya saya tidak bisa ungkapkan, saya terus pendam, dan akhirnya saya diam-diam saya mencari cara untuk ke Papua. 2 bulan saya kerja, sudah dapat uang. Akhirnya uang yang saya terima, saya langsung pesan Grab angkat barang ke rumah Manado. Sampai di rumah Manado besok pagi-paginya saya beli tiket di Indomaret, dan uang saya pas-pasan. Pas beli tiket, uang di saku tinggal 30.000. Tapi saya dalam hati berjalan, saya bilang begini, Tuhan Yesus pasti tuntun, karena saya kan anaknya Tuhan. Itu yang keluar dari saya dalam hati. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, saya belum mengerti. Kamu belum kenal Tuhan pada waktu itu. Tapi saya suka sebut nama Tuhan. Saya suka berdoa, tapi saya nggak tahu apa maksudnya. Setelah saya beli tiket, saya pulang, saya merenung, Tuhan, saya akan nekat ke Papua. Saya tahu Tuhan akan tuntun, dan saya tahu Tuhan akan kembalikan satu hubungan dengan Papa. Akhirnya, jadi kamu punya inisiatif untuk mencari papa kamu, iya. Sekalipun waktu itu kamu dipukul sampai berdarah sama papa, tapi karena kerinduan kamu cari papa kamu waktu itu ya. Akhirnya setibanya di rumah,
saya puasa. Puasa bukan berarti kalau secara Kristen puasa itu agar kita misalnya mungkin bayar harga atau ingin lebih mengenal Tuhan. Tidak, teman-teman. Saya puasa karena memang uang saya tinggal 30.000. Saya pikirnya saya mau ke bandara harus naik ojek. Terus sampai di bandara, tiket nanti besok pagi. Saya harus tidak makan dari sekarang sampai besok agar nanti saya tidak puasa di Sorong. Akhirnya saya dikuatkan. Hari itu saya pergi ke bandara, akhirnya ada ojek antar, dia minta uang 20.000. Jadi sisa 10.000. Jadi sisa 10.000, saya berkumpul lagi. Sampai bandara, saya diam, saya haus, saya lapar, tapi saya tahan. Saya nekat mau minum air keran di kamar mandi, tapi saya takut nanti sakit perut, karena saya pernah mengalami hal itu di teman di kos. Saya diam. Satu malam itu saya mau tidur, seperti ada yang bangun, jangan tidur. Di samping-samping saya ada orang yang cacat-cacat, lagi menunggu pesawat. Mereka sudah tawarkan makan deh, saya tidak mau karena saya takutnya mungkin orang-orang ini mungkin beracun ke apa, karena saya tahu saya itu mimpi, tapi asli manusia tapi cacat. Kayak aneh kalau orang melihat. Jadi saya tunggu sampai pas subuh, saya mau jalan ke pintu check-in, saya pingsan di situ. Satpam angkat kasih duduk lagi. Saking radiasinya mungkin lapar, tidak minum, tidak makan, saya pingsan. Pas pagi-pagi kamu pingsan dan kamu sendiri waktu itu? Iya. Saya sadar ada satpam di sebelah. Adik, kamu tadi pingsan di situ. Kamu kenapa sakit? Pucat. Saya bilang, Pak, saya mau berangkat. Tujuan ke Sorong, Pak. Kenapa? Pesawat jam berapa? Ini Pak, tiket saya. Pesawat nanti besok, kamu kenapa di sini? Pak, minta maaf. Saya demi menghemat uang saku, saya datang tidak makan, tidak minum, makanya saya lemah. Langsung satpam itu ambil air, ambil roti, kasih makan. Puji Tuhan saya masih kuat. Peristiwa waktu itu kamu pengen cari papa kamu dan samping nahan lapar, nahan makan, nggak ada uang. Karena memang. Terus gimana? Setelah itu berapa lama kemudian ketemu papa? Ya, jadi waktu saya berangkat ke Sorong, sampai di Sorong langsung naik ojek ke Pelabuhan Feri. Pas naik ojek ke Pelabuhan, uang pas sisa 10.000 bayar ojek. Sampai di Pelabuhan saya menangis, polo kapal saya menangis. Bagaimana ini Tuhan? So, di Sorong tidak ada kabar sama sekali, saya mau kasih kabar siapa tidak bisa. Akhirnya Tuhan mengingatkan saya bahwa di situ ada om kepala bas yang temannya papa, baik sekali. Waktu ke Manado saya sering layani, antar-antar. Jadi kamu harus ketemu om itu. Itu bicara di dalam otak, dalam hati, tapi tidak ada jadi suara. Jadi seperti ada tuntunan kamu waktu itu. Jadi saya ikut tuntunan itu. Ini saya cari ABK, saya tanya, Om Acu di mana? Oh, di kapal cepat. Pas saya ketemu beliau, saya ceritakan semua. Om, saya begini-begini. Saya pengen ke papa, tolong bantu Pak. Jadi ketemu dengan papa setelah itu? Dia tanpa basa-basi kasih kunci kamar, kasih uang makan. Setelah tibanya di Bintuni, di Babo saya kontak papa. Saya sudah di Babo. Papa tidak percaya, nanti sebentar ke pelabuhan. Pas tiba di pelabuhan, saking takutnya saya, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Akhirnya pas saya berdiri sebelum kapal tampal ikat sandar, saya sudah lihat papa di jauh-jauh sulari. Saya takut sebenarnya waktu itu, mungkin sama dipukul kah bagaimana. Akhirnya pas papa nangis saya peluk dan saya bilang, Papa, saya minta maaf karena saya sudah dari anak yang pemberontak, anak yang tidak berguna. Saya minta maaf. Akhirnya papa peluk, baru papa bilang, Papa juga minta maaf. Papa hampir bunuh, papa pun darah daging satu-satunya. Akhirnya di situ orang saling maafkan, lepas rindu, dan saya langsung dibawa ke rumah. Pagi-paginya saya masih tidur, papa kasih bangun dengan nada yang lembut yang tidak pernah saya dapatkan, dan dia bilang, kalau bangun, kalau mau jalan ada motor, papa sudah masak makanan kesukaan kamu. Itu hal yang membuat saya terkesan. Itu membuat saya, bagaimana caranya saya mengampuni saya punya orang tua. Dari situ saya bangun dan saya bilang, Pak, makasih ya semua masak.
makasih suka si motor. Saya kalau keluar, kalau bukan ke saudara yang ada buka usaha, saya akan cari gereja dan saya akan berusaha ikut ibadah. Dari situ papa percaya dan papa bilang yang penting kamu tidak bergaul saja, itu di sini kamu akan baik. Sudah. Setelah itu besoknya tanggal 1 Februari tepatnya. Karena tanggal 30 saya berangkat dari Manado ke Sorong. Tanggal 30 itu ke Bintuni sampai tanggal 31. Tanggal 1 Februari masih ada rumah doa dan waktu itu saya pagi-pagi sudah bangun. Awalnya saya mau sembahyang di gereja lama, yang dimana waktu itu saya dibaptis, itu gereja GPDP Saitun Tanah Papua. Waktu saya pergi tidak ada sama sekali orang. Saya duduk sudah 10 menit. Saya bertanya-tanya, Tuhan di dalam hati ini kenapa tidak ada orang? Seperti Adam bilang, coba kau keluar dulu. Saya keluar ikut kata hati itu, kayak dituntun. Saya keluar, saya jalan ke arah Kilo. Saya jalan ke arah Kilo, ketemu saya punya om ini. Dan dia tanya, kamu mau kemana? Saya bilang, saya mau sembahyang di gereja situ tapi belum ada orang. Om langsung tunjuk begini, kau naik ke gereja atas itu ada Vindi di dalam gereja. Seperti saya Seperti semua itu dituntun. kayak Ada petunjuk untuk kamu ketemu Vindi yang membawa kamu makin mencari Tuhan waktu itu ya. Pas saya naik, Vindi lagi siap-siap, mungkin lagi pakai parfum. Vindi, ini ada gereja kah? Iya ini gereja tapi ditutup karena di dalam ada pasang AC. Jadi pintunya ditutup terus. Oh iya sudah. Saya masuk dan waktu itu sudah mulai menyanyi. Gereja itu namanya GSJ Sekina. Pas saya masuk, ibadah sudah mulai. Pas menyanyi saya tidak tahu mau apa yang mau dilakukan di sini. Saya cuma ikut berdiri, duduk, berdiri, duduk. Tapi ada satu ruang di mana waktu itu Pak Pendetanya buka ruang doa. Saya tidak tahu itu mungkin doa untuk kaum pria. Saya tanpa apa-apa saya juga maju. Dan saya lihat kiri kanan tidak ada anak-anak, cuma saya seorang diri yang berdiri dengan om-om di situ. Pak Pendeta doakan, tapi waktu Pak Pendeta topang tangan saya jatuh dan saya menangis. Di situ saya merasakan jamahan. Kayak ada yang beda. Apa yang saya rasa ini tidak seperti biasanya saya ibadah. Memang pernah menangis, cuma tidak seperti itu. Saya juga ikut berdoa, Pak Pendeta topang tangan, saya menangis dan saya berdoa. Akhirnya selesai berdoa, saya duduk. Ada salah satu sekretaris gereja yang datang bawa kertas. Dia dia suruh tulis nama sama hobi. Pandangan saya lihat di atas waktu itu ada pemain keyboard tunggal. Saya lihat di di bagian musik tidak ada pemain drum, gitar, bass tidak ada, cuma main keyboard tunggal. Pas waktu itu saya lagi pengennya jadi anak band. Situ saya menaruh ini bahwa kapan nih saya bisa duduk di drum itu. Itu saja dalam kata hati. Ada kerinduan untuk bisa melayani lewat musik gitu. Iya, memang mungkin belum mengerti pelayanan, tapi pengen main aja. Pengen main di atas sana. Nah, saya tulis hobi saya musik. Sudah setelah itu, tanggal 5 Februari, itu di mana Injil masuk di tanah Papua, kami beribadah padang di Raja Wali. Di tempat wisata yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Setelah di sana selesai ibadah, teman-teman sudah pada mandi rekreasi. Nah saya ini main gitar. Saya main gitar terus saya punya om lihat, dia tanya begini, kok bisa menyanyi lagu rohani yang ini? Saya bilang, aduh minta maaf om, saya tidak tahu lagu rohani, saya cuma tahu lagu dunia. Tapi kok bisa main gitar? Saya bilang bisa. Kok bisa main apa lagi? Saya bilang kalau dulu saya sekolah, setiap saya bolos saya lari ke studio. Kalau di Tondano kan sewa 1 jam 30.000 tuh. Jadi kami teman-teman kumpul uang jajan, kami sewa studio tapi main lagu musik, dunia. Lagu dunia. Belajar main lagu dunia tapi belum lincah. Langsung om bilang begini, nanti tong sharing di rumah. Tibanya di rumah, kemudian om bilang ada hari di mana ada tim mau latihan untuk pelayanan hari Minggu, nanti kok ikut ya. Karena mungkin saya belum mengerti ya, jadi saya cuma oh iya om, saya ikut. Pas latihan saya disuruh duduk di drum, saya tidak tahu apa-apa sama sekali.
kayak waktu itu tuh kayak mau bertantangan dengan saya punya roh kah apakah, macam ada yang kenapa aku di sini, kayak ada yang tidak terima saya di situ. Jadi saya kayak Bertanya-tanya bertanya-tanya, kenapa tapi kamu ada di situ. saya nggak nyaman waktu itu. Mm-mm. Disuruh main lagu ini, disuruh ini, apalagi yang pimpin waktu itu ibu pendetanya. Saya nggak mengerti apa yang dibilang mereka ini. Akhirnya 1 2 minggu 3 minggu mereka rangkul lama-lama, dari rasanya nggak pantas sampai bisa jadi berbaur dengan mereka, sampai bisa menyatu, sudah mulai paham tapi tidak mau belajar karena pengen dituntun tapi tidak ada yang tuntun. Nah, jadi saya berjalan sendiri, jadi pelan-pelan saya mulai perhatikan cara mainnya bagaimana, tapi setahun lamanya saya belajar sebenarnya tim itu sudah jadi dengan saya, tapi ada di mana saya tergoda dengan hal di luar, sampai waktu itu saya korbankan 1 minggu tidak melayani, padahal waktu itu sudah lama kita latihan, sudah mau hari pelayanan, saya waktu itu tidak ada di tempat, dan waktu itu Tapi teman-teman kecewa. sampai saat ini kamu udah memutuskan saya mau melayani Tuhan ya. Dan kamu sudah dibaptis Iya, dan saya kamu sudah, memutuskan untuk hidup baru di dalam Tuhan ya. yes. Tapi mungkin tidak mudah untuk berkomitmen, tidak mudah untuk berkomitmen dengan Tuhan, tapi dari jatuh bangunnya saya tetap berusaha bagaimana supaya saya bisa melewati. Mungkin ini proses, tapi saya cuma selalu di kesaksian saya cuma minta dukungan doa Amin, amin. agar saya terus dikasih kuat, diberikan kemudahan, diberikan kesabaran, ya pokoknya Seperti itu. supaya saya tidak Tidak terpengaruh kembali lagi, ke manusia Iya. lama kamu yang jatuh bangun dulu di narkoba ya. Saya akan tutup dengan pertanyaan terakhir seperti ini, Lita. Apa yang menjadi harapan kamu untuk masa depan kamu, untuk hubungan kamu dengan Tuhan, untuk yang selama ini kamu dengan broken home-nya kamu, apa yang menjadi harapan kamu ke depan? harapan ke depan supaya saya terus dipakai, ada kerinduan yang besar untuk hidup dalam Tuhan, sukses dalam Tuhan, dan harapan dukungan doa dari teman-teman. Sebenarnya secara manusia mungkin ada yang menganggap tidak pantas atau apa, tapi kalau kita yakin kita pasti diberkati. Ya, puji Tuhan ya, Lita, untuk sampai sejauh ini kamu melewati perjalanan yang tidak mudah. Sahabat GHCC yang diberkati, sahabat-sahabat muda yang mungkin hari ini engkau yang sudah mendengarkan kesaksian dari sahabat kita, Lita, dia sudah menceritakan masa lalunya, latar belakangnya, bahwa dia adalah anak yang broken home, 2 kali pencobaan bunuh diri ya, 2 kali pencobaan bunuh diri, jatuh bangun di dalam kehidupan yang mungkin pernah minum minuman keras, alkohol, dan juga terlibat dalam narkoba, dan dia punya problem dengan kedua orang tuanya, dan kemudian dia memutuskan untuk melepaskan pengampunan buat orang tuanya, dan sampai hari ini mungkin masih berproses ya. Sampai hari ini masih berproses, tapi satu titik balik yang dia alami bahwa di saat di kejatuhannya yang paling rasa di titik terendahnya, dia memutuskan untuk tetap menyayangi, mengasihi orang tuanya dan meminta ampun dan melepaskan pengampunan, dan dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Dan puji Tuhan, ada satu fase di mana dia bertemu Tuhan, dia bertemu dengan komunitas yang baik, yang hingga pada hari ini dia boleh melayani Tuhan. Walaupun tadi dikatakan masih berproses, tapi satu hal bahwa Tuhan pasti punya cara, Lita, untuk menguatkan kamu. Ada satu ayat firman Tuhan yang akan saya bagikan untuk sahabat GHCC yang ada di luar sana. Di dalam Mazmur 27 ayat 10. Firman Tuhan berkata, Mazmur Daud berkata, "Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Tidak mudah hidup di dalam kehidupan yang tanpa didikan orang tua dari kecil, dan mungkin yang Lita alami adalah dia tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, dan saya mendengarkan kesaksian dari Lita bahwa berat, begitu berat hidup tanpa kasih sayang orang tua. Satu hal ketika mungkin ayah dan ibu kita
tidak menjadi figur yang tepat, figur yang sempurna di dalam kehidupan kita, ada satu pribadi yang bisa kita andalkan, yang bisa kita harapkan, yang tidak pernah meninggalkan kita. Pribadi itu adalah Yesus. Betul ya, Lita? Dan Lita juga sudah mengalami bahwa sekalipun dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, Tuhan mencurahkan kasih sayangnya dalam diri Lita sehingga dia bisa melepaskan pengampunan untuk orang tuanya. Sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, tapi Tuhan menyambut engkau. Itu juga yang saya mau sampaikan, Lita, sekalipun mungkin engkau tidak mengalami kasih sayang yang penuh dari orang tua, dan saat ini engkau sudah mengenal kasih Tuhan. Dan percayalah bahwa kasih Tuhan itu yang akan terus menuntun kamu untuk dipenuhi, sehingga kamu tidak akan tertarik lagi dengan kejatuhan di masa lalu kamu, narkoba dan lain sebagainya. Mungkin di saat ini engkau bisa bersaksi bahwa ternyata narkoba itu tidak bisa memberikan kepuasan batin ya di dalam kehidupan Lita ya. Dan bersyukur sahabat-sahabat kalau hari ini engkau masih terikat dengan narkoba, engkau masih terikat dengan minuman-minuman beralkohol, itu semuanya mungkin karena latar belakang masalah kita, broken home dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bisa memulihkan keadaanmu. Hari ini kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari teman kita. Terima kasih Lita. Tuhan Yesus memberkatimu Lita. Dan hari ini dia bermain musik dengan luar biasa, punya kerinduan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saudara, tidak mudah, tapi kami percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Dan buat Anda yang ada di luar sana, jangan takut. Kalau hari ini engkau punya pergumulan, engkau punya masalah dengan keluargamu, percayalah bahwa Tuhan mengasihi engkau. Sahabat GHCC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya renungan kesaksian pada siang hari ini menguatkan kamu yang memiliki pergumulan juga yang mungkin sama atau mungkin juga berbeda. Kuatkan hati kamu bahwa ada harapan di dalam Yesus. Ada anugerah, pengharapan, dan juga belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan menerima kita apa adanya. Sebagaimana Lita, engkau merasakan bahwa Tuhan menerima engkau apa adanya. Amin. Amin. Dan puji nama Tuhan, Tuhan juga menerima sahabat-sahabat GHCC yang ada di luar sana, engkau apa adanya. Dan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan channel Gracia Hope Compassion Channel pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di dalam tayangan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.